Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Oktika Puspita Pinesti, biasa dipanggil Tika, yang akan bertindak sebagai host dalam acara podcast Markas, Maroso Podcast. Nah, mungkin kawan pajak bertanya-tanya nih, kenapa podcast ini dinamai Markas, Maroso Podcast. Maroso sendiri diambil dari bahasa Poso yang artinya kuat. Jadi, kata Maroso ini mencerminkan semangat dan kekuatan kami semua untuk tetap belajar dan mengedukasi kawan pajak sekalian. Selain itu, Maroso juga merupakan moto dari pelayanan KPP Pratama Poso, yaitu melayani, akuntabel, ramah, objektif, sinergi, dan on time. Bagi kawan pajak yang ingin mengetahui informasi tentang perpajakan, jangan lupa subscribe di kanal YouTube KPP Pratama Poso agar kawan pajak selalu update tentang informasi-informasi perpajakan yang terbaru. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber ya kawan pajak yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Karena ini adalah episode perdana dari Markas, tidak afdal rasanya apabila kita tidak mengundang orang-orang paling penting di KPP Pratama Poso. Untuk narasumber yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita semua, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, Bapak Matius Tiono. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Mbak. Iya. Untuk narasumber yang kedua sendiri adalah Mas Ahmad Tahmid Amir, biasa dipanggil Mas Atta, sebagai penyuluh pajak. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Mbak. Mohon izin Pak Matius dan Mas Atta, mungkin kita boleh menyapa kawan pajak terlebih dahulu. Halo kawan pajak semua. Sebelum kita memulai acara podcast kali ini, mungkin ada lebih baiknya kita kenalan dulu ya kawan pajak dengan narasumber-narasumber kali ini. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Baik, Bapak Matius, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan sudah menjabat di KPP Pratama Poso ini sudah berapa lama ya Pak? Saya di sini sudah setahun, Mbak. 1 tahun yang lalu, dari mulai bulan Mei tahun 2021, Mbak. Oh, iya. Itu bersamaan dengan mulainya reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, Mbak. Baik. Untuk Mas Atta sendiri sudah berada di KPP Pratama Poso ini sejak kapan ya Mas ya? Kebetulan saya juga sudah berada di KPP Pratama Poso ini sama dengan Bapak Matius sejak SMO Reformasi Perpajakan di tanggal 24 Mei 2021. Baik. Berarti Mas Atta dan Bapak Matius ini kebetulan termasuk orang-orang yang tergolong baru ya di kantor Baru, ini. betul, Mbak. Iya. Betul sekali. Mungkin akan mengantarkan saya ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bapak kan ini tergolong baru Pak di kantor ini. Mungkin boleh diceritakan ke kawan pajak terkait dengan kesan Bapak selama menjabat. Mungkin kesan terhadap Poso pada umumnya dan kesan terhadap wajib pajak KPP Pratama Poso pada khususnya Pak. Siap. Saya bersyukur, Mbak, ya, bisa ditempatkan di Poso ini. Kota yang meskipun mungkin di pedalaman Sulawesi tapi nyaman buat tinggal, Mbak. Jadi memang bersyukur bahwa masyarakat di Poso pun masyarakat yang ramah, kooperatif, bisa diajak kerjasama. Wajib pajaknya pun cukup responsif, Mbak, kalau untuk diajak semua kegiatan di kantor kita ini. Jadi terima kasih untuk wajib pajak yang selama ini sudah responsif dan kooperatif dengan kami. Baik Pak. Kalau untuk Mas Atta sendiri berarti sudah setahun ya Mas di sini. Mungkin boleh diceritakan ke kawan pajak sekalian bagaimana sih pengalaman di KPP Pratama Poso selama ini? Baik, Mbak. Kalau saya sudah berada di sini sejak Mei 2021 ya. Dan jabatan yang saya duduki sekarang ini yaitu penyuluh pajak. Ini merupakan jabatan yang baru ada pada saat reformasi perpajakan ini. Jadi pengalamannya mungkin karena ini sebuah jabatan baru menjadi tantangan sendiri bagi saya untuk mengikuti alur kerjanya dari penyuluh pajak ini, yaitu mengedukasi kawan pajak semua dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berasal dari kegiatan edukasi perpajakan seperti itu. Baik.
Sebagai informasi, KPP Pratama Poso pada tahun pajak 2021 berhasil mengumpulkan penerimaan negara dan mencapai target 100%. Kemudian untuk tahun pajak 2022, KPP Pratama Poso sampai dengan saat ini berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar 53% dari target penerimaan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Mateus dan kita semua atas pencapaian tersebut, tapi tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk wajib pajak KPP Pratama Poso atas kontribusinya dalam membantu kita mencapai target penerimaan. Namun tentunya atas pencapaian itu akan kita jadikan motivasi dan dorongan agar supaya KPP Pratama Poso dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Pada podcast Markas kali ini kita akan membahas suatu program dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mungkin kawan pajak sekalian sudah pernah mendengar program ini dari berbagai sumber. Karena Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah gencar-gencarnya mengkampanyekan program ini dari akhir tahun 2021 sampai dengan bulan ini Juni 2022. Udah penasaran belum nih kawan pajak program apa yang dimaksud? Ya, betul banget. Program yang dimaksud adalah Program Pengungkapan Sukarela atau biasa mungkin disebut PPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara komprehensif apa sih itu PPS, kemudian siapa sih yang bisa mengikuti PPS, berapa sih tarif PPS, kemudian bagaimana sih caranya mengikuti PPS, serta segala hal yang berkaitan dengan program pengungkapan sukarela ini. Nah, mungkin langsung saja ya kita memulai bertanya kepada Bapak Mateus, Pak. Program PPS ini kan sudah dimulai dari awal tahun, Pak. Nah, mungkin di antara kawan pajak semua ada yang belum tahu nih, Pak, apa sih itu PPS? Mungkin Bapak boleh bantu menjawab. Siap, Mbak. Baik, Mbak. Jadi kita sebutkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Mbak. Salah satunya adalah menyempurnakan peraturan perpajakan yang ada. Jadi di akhir tahun lalu, Mbak, terbit Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu Undang-Undang HPP, Mbak. Nah, di Undang-Undang ini salah satu yang diamanatkan oleh DPR bersama pemerintah adalah adanya program pengungkapan sukarela atau PPS ini, Mbak. Jadi program PPS ini bertujuan untuk membantu wajib pajak yang mungkin lupa atau alpa atau kelewat melaporkan penghasilan dan hartanya di tahun-tahun yang lalu, Mbak. Nah, sekarang di tahun 2022 ini sampai nanti bulan Juni dikasih kesempatan untuk membuat semacam pembetulan, melaporkan yang kelewat, Mbak, melalui program PPS ini, Mbak. Baik, itu kira-kira, Mbak. Baik. Oh iya, informasi tambahan untuk kawan pajak nih. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah mengadakan program yang secara garis besar sebenarnya mirip dengan program pengungkapan sukarela ini. Tidak lain, tidak bukan, program tersebut adalah pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, untuk kawan pajak yang pernah mengikuti tax amnesty, mungkin akan lebih familiar ya dengan program PPS ini. Nah, Bapak Mateus, ada informasi yang beredar nih, Pak, di kalangan kawan pajak bahwa program PPS ini merupakan tax amnesty jilid 2. Nah, mungkin bagaimana, Pak, tanggapannya terkait dengan hal itu? Ya, memang banyak beredar, Mbak, bahwa ini semacam tax amnesty jilid 2, Mbak, ya. Tapi memang ada perbedaan, Mbak, dibanding yang tax amnesty yang kemarin gitu, Mbak. Beberapa hal misalnya seperti uang tebusan yang dulu ada pada tax amnesty sekarang tidak ada istilah itu, Mbak. Jadi sekarang disebut sebagai pajak penghasilan yang bersifat final, Mbak. Terus yang kemudian kalau dulu ada penghapusan hutang pajak ya, Mbak, ya. Sekarang tidak ada. Jadi kalau kawan pajak, wajib pajak yang masih memiliki hutang pajak berupa SKP atau STP tidak bisa dihapus dengan program PPS ini, Mbak. Itu salah satu atau dua perbedaan di antara tax amnesty sama dengan PPS ini, Mbak. Baik, Pak. Nah, beralih ke Mas Ata nih, Mas. Mengapa sih, Mas, kawan pajak itu harus ikut program PPS ini? Apa sih benefit atau keuntungan yang akan didapatkan oleh kawan pajak kalau mereka ikut program PPS ini? Mungkin Mas Ata boleh bantu jelaskan, Mas? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi program PPS ini merupakan suatu kebijakan atau sistem ya yang dibuat oleh pemerintah seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mateus
bahwa program PPS ini merupakan salah satu klaster yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Nah, karena sifatnya berupa undang-undang, sebelum diterbitkan undang-undang tersebut yang merupakan suatu kebijakan maupun suatu sistem, maka pemerintah itu sudah mempertimbangkan hal-hal yang bisa menjadi latar belakang untuk diterbitkannya kebijakan maupun sistem ini. Seperti contohnya manfaat atau benefit yang bisa diperoleh baik oleh rakyat yang menjalankannya, dalam hal ini wajib pajak, maupun negara itu sendiri mendapatkan benefit atau manfaat dari program pengungkapan sukarela ini. Bagi warga negara, rakyat, dalam hal ini wajib pajak, program PPS ini sangat membantu atau memberikan benefit bagi mereka, yaitu program ini memberikan kesempatan lagi kepada mereka, kepada wajib pajak yang belum sempat mengungkapkan data harta kekayaannya pada program tax amnesty di tahun-tahun kemarin, ataupun wajib pajak yang baru yang belum sempat melakukan pengungkapan atau pelaporan hartanya di SPT tahunan wajib pajak tersebut. Nah, salah satu benefit yang bisa didapatkan oleh wajib pajak ini diantaranya adalah terbebas atau diangkatnya sanksi, Mbak. Jadi wajib pajak yang akan mengikuti program PPS ini tentu saja tidak akan mendapatkan atau memperoleh sanksi atas pajak penghasilan yang kurang atau belum dibayar dari program tax amnesty yang tahun lalu. Nah, menjawab pertanyaan Mbak ya tadi, mengapa sih kawan pajak harus mengikuti atau perlu mengikuti program PPS ini? Jadi ada dua manfaat yang bisa didapatkan dari program PPS ini. Yang pertama, untuk wajib pajak yang masuk ke kebijakan satu program PPS ini, yang pertama adalah wajib pajak tersebut tidak akan dikenai sanksi kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar. Ini sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat 3 yang mengatur mengenai perihal pengampunan pajak. Jadi yang pertama itu tidak akan mendapatkan lagi sanksi 200%. Yang kedua, data atau informasi yang diinformasikan dalam SPPH ketika wajib pajak mengikuti program PPS ini tidak akan dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut. Itu untuk yang kebijakan yang satu. Kalau kebijakan yang kedua, kebijakan 2 PPS, yang pertama, wajib pajak tersebut tidak akan diterbitkan ketetapan terhadap tahun-tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020, dan manfaat atau benefit yang kedua sama seperti tadi. Untuk kebijakan yang pertama, data atau informasi yang berasal dari SPPH tidak dapat dijadikan penuntutan, pidana, penyelidikan maupun penyidikan pajak. Seperti itu mungkin. Baik, jelas sekali ya penjelasan dari Mas Atta tadi. Nah, mungkin mohon izin Bapak Matius ingin menambahkan, Pak? Benefit yang diperoleh dari PPS ini nggak cuma untuk wajib pajak, Mbak, yang ngikutin PPS ini, Mbak, tapi juga buat pemerintah, Mbak. Di salah satu pemanfaatnya untuk pemerintah, Mbak, khususnya Direktur Jenderal Pajak, inilah kesempatan untuk memperbaiki basis data yang kita miliki, Mbak. Jadi dengan wajib pajak melaporkan secara keseluruhan data hartanya, data hutangnya, itu akan membuat basis data pajak makin bagus, Mbak. Itu yang pertama, Mbak, untuk Direktur Jenderal Pajak. Untuk yang benefit yang kedua, Mbak, terkait dengan penerimaan pajak, Mbak, diharapkan pajak penghasilan final yang dibayarkan oleh wajib pajak yang ikut PPS ini menambah penerimaan, Mbak, menambah jumlah dana penerimaan yang masuk ke APBN kita, Mbak. Itu yang bisa salah satu manfaat benefit yang diperoleh pemerintah dari adanya program PPS ini, Mbak.
Siap, sangat detail sekali ya penjelasan dari Bapak Matius dan Mas Atta, kawan pajak. Nah, ternyata banyak nih kawan pajak manfaat yang diperoleh dari program PPS ini, baik untuk wajib pajak sendiri atau untuk penerimaan negara. Nah, Mas Atta, tadi kan saya sempat mendengar ya, adanya kebijakan 1 dan kebijakan 2. Mungkin boleh dijelaskan nih Mas, perbedaannya antara kebijakan 1 dan kebijakan 2 ke kawan pajak sekalian? Baik, Mbak. Untuk kebijakan PPS sendiri itu tuh ada 2 ya, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 ini sasarannya yang bisa mengikuti adalah baik orang pribadi maupun badan, tapi hanya boleh diikuti oleh wajib pajak yang sudah atau telah mengikuti program tax amnesty yang kemarin. Jadi kalau untuk wajib pajak yang tidak mengikuti maka tidak dapat mengikuti program PPS kebijakan 1 ini. Kemudian karena mereka wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty ini, berarti mungkin ada data harta yang kurang diungkap atau tidak diungkapkan dalam program tax amnesty kemarin. Nah, itu masih bisa diikutkan dalam program PPS kebijakan 1 ini. Jadi intinya adalah pemerintah memberikan kesempatan sekali lagi untuk wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty untuk mengikuti program PPS ini. Dan data harta yang diungkapkan adalah data harta yang diikutkan di program yang tidak diikutkan di program tax amnesty kemarin, yaitu data harta sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Untuk tarifnya akan lebih kecil dibandingkan dengan tarif PPS untuk kebijakan yang kedua. Nah, untuk kebijakan yang kedua, tarifnya tentu akan lebih besar daripada tarif dari kebijakan PPS yang pertama dan hanya bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi saja. Jadi, wajib pajak badan tidak bisa mengikuti kebijakan 2 program PPS ini. Seperti itu. Baik. Begitu ya kawan pajak perbedaan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2 dari PPS ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Atta tentang perbedaan antara kedua kebijakan tersebut. Nah, Pak Matius, untuk tarifnya sendiri Pak, berapa saja sih Pak tarifnya untuk kebijakan antar kebijakan itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan ke kawan pajak sekalian? Boleh. Tadi udah dijelaskan sama Mas Atta terkait ada 2 macam kebijakan ya, kebijakan 1 sama kebijakan 2 untuk PPS ini. Nah, itu ada perbedaan tarif di antara kedua kebijakan tadi. Untuk kebijakan 1 yaitu untuk harta-harta yang diperoleh sebelum tahun 2015 Mbak, atau sampai dengan tahun 2015 itu tarifnya adalah sebagai berikut Mbak. Yang pertama Mbak, kalau misalnya wajib pajak itu memiliki harta di luar negeri belum dilaporkan, terus saat ini mau diikutkan PPS, itu kena 11% Mbak tarifnya Mbak dari yang diungkapkan saja Mbak. Nah kalau harta tadi kemudian direpatriasi, dibawa ke luar negeri, diinvestasikan di dalam negeri, dan termasuk harta yang dimiliki di dalam negeri juga, itu kalau diungkapkan di PPS ini kena 8% Mbak. Nah kalau harta-harta tadi kemudian diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara, atau dimasukkan investasi di usaha sumber daya alam atau energi yang terbarukan Mbak, itu kena tarif yang 6% Mbak. Itu untuk harta-harta yang diperoleh sebelum atau sampai dengan tahun 2015 Mbak. Nah itu kebijakan 1 namanya. Untuk kebijakan 2, harta-harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020, itu kebijakan 2 tarifnya adalah kalau misalnya dari luar negeri Mbak diungkapkan, harta-harta yang di luar negeri diungkapkan itu kena 18% Mbak. Nah kalau harta tadi dibawa keluar ke dalam negeri, dimasukkan sebagai aset di dalam negeri atau aset dalam negeri juga yang belum diungkapkan, itu kena 14% Mbak. Nah kalau aset-aset tadi kemudian diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara, terus kemudian diinvestasikan juga di sektor sumber daya alam atau sektor energi terbarukan, nah itu kena 12% Mbak. Jadi itu nanti mungkin bisa lihat di ada slide yang lebih jelas, bisa dilihat di podcast kita Mbak.
Baik, Pak. Jadi kawan pajak, apabila kawan pajak ingin mengikuti PPS dan harta yang dilaporkan ingin mendapatkan tarif yang lebih kecil, maka hartanya harus diinvestasikan ke 3 instrumen investasi tersebut. Betul begitu ya, Pak ya? Betul, Pak. Iya. Jadi Pak Mateus, Mas Atta, kan dari tadi kita sudah menjelaskan ya tentang PPS ini. Nah, mungkin sekarang banyak nih kawan pajak yang sudah tertarik untuk mengikuti program PPS ini. Kan tadi untuk menghindari sanksi 200% itu tadi ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas Atta, caranya gimana sih ikut PPS ini ke kawan pajak? Baik Mbak, jadi untuk kawan pajak yang tertarik ingin mengikuti program PPS ini bisa langsung masuk ke akun djponline.pajak.go.id. Masukkan 15 digit NPWP, password, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Kemudian pilih menu buat laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang akan dilaporkan. Kemudian wajib pajak juga memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH, bisa melalui email atau nomor handphone, kemudian klik kirim permintaan. Kemudian masuk ke menu unduh viewer. Jika sudah diunduh, buka formulir SPPH yang sudah diunduh atau di-download dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Pada halaman pertama, wajib pajak diminta mengisi rincian harta bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila wajib pajak memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan jumlah kolom 20. Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar perincian data. Setelah selesai mengisi semua, wajib pajak dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih pada formulir SPPH.
Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya. Setelah selesai mengisi semuanya, silahkan menekan kirim pada sudut kanan atas. Masukkan kode verifikasi yang diterima, baik melalui email atau nomor handphone. Setelah berhasil mengirim formulir SPPH, wajib pajak bisa kembali ke landing page aplikasi PPS. Ringkasan SPPH yang dikirim dapat dilihat kembali pada menu draft. Terdapat beberapa tombol, yaitu lihat detail SPPH, pembayaran, kirim data SPPH, dan hapus SPPH. Selanjutnya, dapat membuat kode billing apabila memiliki kurang bayar. Melalui menu pembayaran, pada menu pembayaran terdapat 3 pilihan, yaitu membuat kode billing di aplikasi PPS, konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS, dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri dari luar aplikasi PPS. Pembuatan kode billing bisa dilakukan di aplikasi PPS atau secara mandiri lewat aplikasi e-billing. Apabila wajib pajak memilih membuat kode billing melalui aplikasi PPS, silahkan memilih belum pada menu pembayaran. Kode billing akan muncul pada informasi data billing. Selanjutnya, melakukan pembayaran terhadap kode billing melalui bank persepsi. Setelah selesai melakukan pembayaran lewat bank persepsi, pilih lagi menu pembayaran, kemudian pilih sudah. Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran wajib pajak akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang tertera pada aplikasi, maka wajib pajak dapat mengirim SPPH dengan klik kirim data SPPH pada menu draft. Wajib pajak bisa memilih media pengiriman token melalui email atau nomor handphone yang terdaftar pada akun pajak.go.id. Selanjutnya dapat memasukkan kode verifikasi baik yang diterima di email maupun nomor handphone. Kemudian klik tombol kirim SPPH. Setelah proses berhasil, wajib pajak akan menerima pemberitahuan lewat email bahwa wajib pajak telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, begitu ya kawan pajak caranya ikut PPS. Mudah kan kawan pajak? Nah, kemudian Bapak Matius, dari tadi kan yang kita bahas untuk dilaporkan di PPS itu adalah harta bersih ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan ke kawan pajak, harta bersih itu apa sih Pak? Baik, saya coba secara sederhana menjelaskan tentang harta bersih ya, nilai harta bersih ya yang dilaporkan itu. Jadi pas ngisi SPPH itu nanti rekan-rekan atau kawan pajak itu mengisi harta, nilai harta. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai hutang yang terkait dengan harta, perolehan harta itu. Jadi selisih antara nilai harta dengan nilai hutang yang terkait dengan perolehan harta itu, itulah nilai atau nilai bersih ya, nilai bersih harta. Nah, ini menjadi dasar untuk dikenakan tarif sesuai kebijakan 1 atau 2 tadi, Mbak. Nah,
bagaimana menghitung nilai harta ya. Jadi kalau harta itu diperoleh sebelum tahun 2015 atau sampai dengan tahun 2015, yaitu kebijakan 1, nilai harta kalau misalnya kas yaitu nominalnya berapa, atau secara kas misalnya deposito, berapa nilai deposito itu Mbak, atau nilai tabungan yang ada di bank misalnya itu pada tahun 2015 itu misalnya. Nah, untuk yang nilai aset yang berwujud misalnya nilai bangunan, tanah, itu bisa lihat nilai NJOP di SPPT PBB, atau misalnya nilai emas, nilai perak, itu bisa lihat nilai saat itu Mbak, mungkin yang dikeluarkan oleh Antam ya, biasanya ada nilai emas per gram itu pada tanggal tertentu. Nah, itulah yang menjadi nilai harta yang ikut di kebijakan 1. Untuk kebijakan 2 yaitu harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020, pada prinsipnya adalah harga perolehan Mbak, sesuai dengan bukti yang ada. Tetapi kalau misalnya tidak ada bukti, nilai yang dipakai adalah nilai wajarnya Mbak. Jadi kalau misalnya ada bangunan atau tanah yang kita peroleh tahun 2016 sampai tahun 2020, nah nilai wajarnya lah yang dilaporkan di SPPH yang PPS itu Mbak. Untuk nilai kas sama Mbak, nilai kas atau setara kas ya lihat nominalnya berapa yang ada di tabungan, yang ada di brankas misalnya ada nilai falas yang kita simpan. Nah, itu nilainya adalah nilai saat laporan SPPH ini. Jadi kalau misalnya ada falas ya kita pakai kurs tahun 2020 tanggal 31 Desember itu Mbak. Itu Mbak kira-kira nilai harta ya, nilai bersih ya gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Mateus, Mas Atta atas penjelasannya. Jadi gimana nih kawan pajak sekarang atas penjelasan Pak Mateus dan Mas Atta, kan kawan pajak mungkin sekarang sudah tergugah ya untuk ikut PPS ya. Nah, mungkin untuk terakhir nanti Pak, kesimpulan Pak atau pesan untuk kawan pajak boleh disampaikan mungkin. Ya. Mungkin sesuai dengan anjuran pemerintah ya Mbak ya, untuk mengikuti PPS ini, mari rekan-rekan kawan pajak yang mungkin terlewat, belum melaporkan seluruh penghasilannya, belum melaporkan seluruh hartanya selama ini, mari kita manfaatkan PPS ini kesempatan baik untuk memperbaiki laporan-laporan yang selama ini sudah dilakukan. SPT mungkin ada yang kelewat, yang ini, nah silahkan dicek sendiri apakah ada yang kelewat yang nilai harta atau perolehannya tahun 2015 atau mungkin setelah 2015, nanti bisa dikonsultasikan di tempat kami, di helpdesk kami, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, atau mungkin datang langsung ke kantor kami untuk ikut ini. Jadi kesempatan baiklah ini, karena manfaatnya seperti yang kita jelaskan tadi, begitu banyak manfaat yang bisa diambil rekan-rekan kawan pajak dan wajib pajak yang mungkin lupa tadi untuk melaporkan penghasilan atau hartanya Mbak. Nah, ini menjadi kesempatan baik juga buat kita semua para wajib pajak, bahwa setelah PPS ini juga menjadi titik balik ya Mbak untuk melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT di tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik, lebih lengkap, lebih benar, dan mungkin lebih tepat waktu ya. Jadi saya harapkan benar-benar kawan pajak, para wajib pajak bisa memanfaatkan program PPS ini dengan baik. Baik Pak Mateus, terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari Bapak Mateus. Nah, untuk kawan pajak yang sudah mengikuti PPS, kami ucapkan terima kasih. Nah, untuk kawan pajak yang belum mengikuti PPS, kapan lagi nih kawan pajak? Yuk segera ikuti PPS dan dapatkan manfaatnya sebelum terlambat. Karena program PPS sendiri akan berakhir di akhir bulan Juni ini kawan pajak, 30 Juni 2022. Luar biasa sekali ya Pak Mateus, Mas Atta, perbincangan kita pada podcast kali ini. Semoga dengan penjelasan dari Bapak dengan Mas Atta, kawan pajak sekalian bisa semakin tergugah nih dan segera ingin ikut program PPS ini. Kemudian next kita nanti akan membahas topik-topik lain nih kawan pajak di podcast ini. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk subscribe YouTube KPP Pratamposo. Baik, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mateus dan Mas Atta yang sudah menjadi pembicara di acara podcast kali ini.
Kemudian terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast Markas kali ini. Tidak lupa saya ingatkan kepada kawan pajak untuk selalu mengikuti podcast kami, podcast Markas KPP Pratama Poso, dan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast Markas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPP Pratama Poso. Maroso, Maroso, Maroso. DJP kuat. Indonesia maju. Ungkap saja mumpung ada PPS.